kegiatan peserta diklat SAR ini ada berapa? Misalkan 150, awalnya 158. Apakah masih lengkap sampai jam 1 siang ini, masih lengkap 158 atau tidak? Kalau ternyata sudah tidak lengkap, kurangnya berapa? Kurang 4. Nggak ada apa? 4 orang ini ada apa? Itu harus diketahui. Oh, sakit. Sakitnya posisi di mana sekarang? Itu harus diketahui. Ini namanya satu tubuh, itu seperti itu. Jangan sampai ini masih di sini, masih di majelis kita. Dan bagaimana nanti kalau di Primoro? Nanti kelong 1, kelong 2 tidak ketahuan. Maka pentingnya presensi. Ada presensi tidak, jadi sewaktu-waktu di absen, sewaktu-waktu di absen. Jadi bukan hanya sebatas kita rame-rame kegiatan, cuma kalau ada saudara kita yang kebetulan sakit sampai kita tidak tahu, itu jangan sampai. Maka ada kelompok, ketua kelompoknya harus tahu kalau anggotanya ini sakit. Ketua kelompoknya lapor ke penanggung jawab kegiatan. Ini ada kelompok-kelompoknya apa mestinya? Peleton. Komandan peletonnya harus tahu kalau anggotanya ada yang sakit. Kemudian memberikan laporan kepada penanggung jawab kegiatan. Jangan sampai tahu ada yang sakit dibiarkan begitu saja. Kalau dibiarkan begitu saja, berarti kita tidak ada itu 3 unsur kebersamaan tidak berjalan. Ta'aruf, tafahum, tafahul itu tidak jalan berarti. Sedangkan pertolongan Allah turun ke NTA itu karena kebersamaan yang dijalankan dengan asas 3 poin tadi: ta'aruf, tafahum, tafahul. Ya baik, mari kita doakan dulu beliau berempat. Allahumma shfihi, Allahumma shfihi, Allahumma shfihi. Baik, jadwal rencana ke Primoro jam berapa? Berangkat jam berapa? Jam 2. Ini udah jam 1:15. Dijemputnya jam 2 dari sana. Oh, dari sana ke sininya jam 2, berarti dari sini jam 3. Nah. Baik, saudara-saudara, ya. Sebelum nanti Bapak dan saudara berangkat ke Primoro untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran terkait dengan kesatgasan langsung oleh Bapak-Bapak TNI, penting untuk kita berikan pembekalan biar semua peserta kegiatan diklat SAR ini, baik itu penanggung jawabnya maupun peserta diklatnya, itu tidak salah arah, tidak salah tujuan. Sehingga betul-betul mengenal kenapa toh NTA harus mengadakan diklat SAR Satgas di tahun 2024 ini. Apa tidak cukup hanya dengan baju atau pakai seragam Satgas, tidak usah pakai diklat-diklatan, itu apa tidak cukup? Toh kita bukan militer, kita bukan tentara. Kenapa harus pakai diklat segala? Kalau kita ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu tandanya memang kita belum memahami tujuan dari diadakannya diklat ini. Kalau berangkatnya saja belum paham,
nanti di tengah jalan ikut kegiatannya juga pasti setengah-setengah, karena tidak paham tujuannya apa, itu tidak paham. Ibaratnya Bapak dan Saudara mau ke Jakarta tapi tidak tahu jalan menuju Jakarta, maka jalan yang ditempuh hanya ngawur begitu saja dan tidak akan pernah sampai ke Jakarta. Oleh karenanya penting untuk diadakan pembekalan utamanya tentang tujuan dari kegiatan ini, untuk siapa kegiatan ini, itu tujuannya untuk siapa, kenapa harus ada kegiatan ini, sesudah selesai kegiatan ini terus digunakan untuk apa. Yang pertama, Bapak dan Saudara, perlu kita sampaikan dan insya Allah kita semua sudah tahu, MTA ini sebagai lembaga dakwah yang didakwahkan insya Allah sesuatu yang paling mulia yang ada di jagat raya ini. Karena yang didakwahkan oleh MTA itu kebenaran dinullah, kebenaran agama Allah. Yang didakwahkan oleh MTA apa yang diwariskan oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup kita abadi. Dan saat ini MTA berada pada generasi ketiga, sudah memasuki generasi ketiganya di MTA ini. Generasi pertama Al-Ustadz Abdullah Tufail Saputra, generasi kedua Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Sepeninggal Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino, sejak itulah MTA ditakdirkan oleh Allah memasuki generasi ketiga. Dan amanah itu ada di kita semuanya, generasi ketiga. Yang perlu kita ingat, Bapak dan Saudara, generasi pertama itu generasi perintis. Maka Al-Ustadz Abdullah Tufail Saputra bersama warga MTA pada waktu itu menjadi generasi perintis berdirinya MTA sebagai lembaga dakwah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang namanya generasi perintis itu tidak mudah. Ibarat hutan belantara masih tertutup rapat oleh pepohonan. Di dalam hutan itu juga banyak binatang-binatang buasnya. Generasi perintis berusaha menyibakkan hutan itu sehingga menjadi terang benderang. Dalam istilah Jawa apa? Babat alas. Di generasi perintis inilah MTA dulu bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. MTA bukan siapa-siapa itu dakwahnya lam yu'tabar. Jadi dakwah MTA, yang dakwah Quran Sunnah yang dilancarkan oleh MTA pada waktu itu belum dianggap, karena masih perintis. Dakwatuna lam yu'tabar. Seruan kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah belum dianggap oleh masyarakat. Baru merintis di awal-awal itu 1972 sampai 1974 legal kita dengan nama MTA itu.
Kan nama kita legal itu kan tahun 1974. Bahwa MTA belum dianggap karenanya kita waktu itu bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa karena tempat tidak punya, masih minjam, masih bertempat di rumah kakaknya Ustaz Abdullah Taufik Saputra pada waktu itu, kecil di ruang tamu. Namun karena kualitas yang betul-betul terjaga, keikhlasan yang benar-benar terjaga, kekompakan yang betul-betul terjaga, persaudaraan satu tubuh yang betul-betul terlaksana, kesungguhan yang luar biasa dari generasi perintis ini, keyakinan dan kemantapan terhadap semua janji Allah dan Rasulnya, maka dakwah MTA yang dilakukan oleh generasi perintis itu oleh Allah diberikan kualitasnya. Kuantitas sedikit tapi kualitas diizinkan oleh Allah. Jadi punya kualitas karena apa? Keikhlasan, karena apa? Kesungguhan, karena apa? Istiqomah, karena apa lagi? Geraknya lillah, obah lillah, bukan obah-obah, sehingga tanpa pamrih, satu tubuh, ta'aruf, tafahum, takaful itu betul-betul terjaga dengan baik. Dan yang utama, keyakinan terhadap semua janji Allah dan Rasul itu diyakini dalam hati semua generasi perintis. Asal ada kemauan dan azam, Allah pasti tunjukkan jalannya. Bukankah Allah berfirman, "Faida azamta fatawakkal Allah." Jika kamu punya kemauan, punya azam untuk kebaikan dan kebenaran, sesudah usaha, ikhtiar, hasilnya serahkan kepada Allah. Allah akan tunjukkan jalan-jalan terang. Pada waktu itu kualitas betul-betul terjaga dari generasi perintis kita. Alhamdulillah diizinkan dakwah Quran Sunnah di MTA pada waktu itu di bawah kepemimpinan Al-Ustaz Abdullah berjalan kurang lebih 20 tahun. Ternyata dengan wafatnya pendiri MTA tidak menyebabkan dakwah Quran Sunnah di MTA terhenti. Kenapa? Ada Allah. Ternyata Allah sudah siapkan penerus dari Al-Ustaz Abdullah. Dengan wafatnya Al-Ustaz Abdullah Taufik Saputra, dakwah Quran Sunnah ternyata tidak terhenti. Berdasar mufakat dalam musyawarah rijal MTA, artinya sesepuh MTA, tokoh-tokoh di MTA, pimpinan perwakilan cabang pusat, dihasilkan mufakat atas bimbingan dan petunjuk Allah. Amanah berikutnya sampailah kepada Ustaz Dr. Agus Ahmad Suti, berarti memasuki generasi kedua. Generasi kedua, generasi berjuang. Bukan generasi perintis, karena sudah dirintis sebelumnya.
kami sebagai generasi pejuang yang memperjuangkan rintisan generasi sebelumnya agar terus maju dan berkembang. Bahwa di bawah amanah kepemimpinan beliau Ustaz Ahmad Sukina, generasi itu dikenal dengan generasi perjuang, memperjuangkan cita-cita milik perintis, cita-cita awal generasi perintis diperjuangkan sedemikian rupa, nilai-nilainya dipertahankan dan ditingkatkan, kebersamaannya dipertahankan dan ditingkatkan, diperjuangkan betul kebersamaan. Kesungguhannya juga lebih diperjuangkan, ditingkatkan lagi. Ta'arufnya, tafahumnya, takafulnya juga demikian. Obah lilahnya semakin diperjuangkan. Dan qadarullah, semua usaha yang dilakukan tanpa pamrih itu dijawab oleh Allah. Akhirnya Al-Quran dan As-Sunnah yang didakwahkan di bawah sebuah lembaga bernama MTA itu berkembang pesat sampai ke seluruh pelosok negeri. Jika generasi perintis dakwahnya itu waktu itu ditakdirkan oleh Allah lokal, dalam arti belum seluruh Indonesia, generasi pejuang diizinkan oleh Allah dakwahnya menyentuh secara nasional dan juga internasional, membuka dakwah secara internasional, maka generasi ketiga harus lebih memperjuangkan lagi dakwah kita. Quran Sunnah harus lebih go internasional, tidak lagi balik jalan mundur ke belakang. Kalau di generasi ketiga ini dakwah kita kok malah mundur ke belakang, berarti generasi kita ini hanya menjadi generasi penikmat. Generasi ketiga yang seperti itu identik menjadi generasi penikmat, hanya bisa menikmati hasil rintisan generasi pertama, hanya bisa menikmati hasil perjuangan generasi kedua. Kalau hanya menjadi generasi penikmat, Bapak dan Saudara, generasi penikmat akan melahirkan generasi perusak. Alhamdulillah. Untuk itu saat ini kita yang dipilih oleh Allah menyaksikan secara langsung dakwah MTA ini berada di generasi ketiganya. Bagaimana caranya biar generasi ketiga ini bukan menjadi generasi penikmat, seolah-olah generasi ketiga ini bagaimana caranya seolah-olah menjadi generasi perintis dan berjuang. Caranya bagaimana? Mempertahankan nilai-nilai rintisan dan perjuangan dari dua generasi sebelumnya. Kalau belum bisa memajukan dakwah, usahakan semaksimal mungkin mempertahankan nilai-nilai. Jangan sampai dakwah ini jalannya mundur ke belakang, karena generasi ketiga tidak mampu mempertahankan nilai-nilai yang ada dalam kebersamaan ini. Nauzubillah. Itu bukan hanya tugas kami saja, Bapak dan Saudara, tugas kita semuanya. Dan salah satu ikhtiar kita biar nilai-nilai kebersamaan dakwah ini terjaga, maka salah satu ikhtiarnya diadakan di Sat MTA, Satgas MTA, biar kita semakin mengenal
tujuan hidup kita di dunia ini. Kalau kita kenal tujuan hidup kita di dunia, berarti kita sadar diri kita adalah manusia. Bukan hanya sekedar manusia, tetapi manusia muslim, manusia mukmin, manusia muhsin. Kalau ada manusia yang tidak kenal tujuan hidupnya, maka kemanusiaannya dipertanyakan di hadapan Allah. Apalagi manusia muslim ngaku Islam, kok tidak kenal tujuan hidupnya sebagai manusia, keislamannya dipertanyakan oleh Allah. Orang Islam yang tidak kenal identitas keislamannya, maka dia bukan orang Islam, tetapi kafir. Orang Islam kehilangan identitas keislamannya, dia bukan orang Islam, tapi dia kafir. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kalau kita sudah ngaku sebagai orang Islam, maka dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus sesuai dengan nilai-nilai Islam, aturan Islam. Bagaimana mata untuk melihat, bagaimana telinga untuk mendengar, bagaimana lisan untuk bicara, tangan untuk berbuat, kaki untuk melangkah, sampai kemampuan itu harus digunakan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karena itu identitas kita sebagai seorang muslim. Kalau sampai kita keluar dari identitas keislaman kita, ketahuilah bukan lagi orang Islam, tapi kafir. Orang Islam yang kehilangan identitas Islamnya, dia kafir. Manusia yang kehilangan identitas kemanusiaannya, dia bukan manusia, tetapi binatang. Manusia itu punya identitas, Bapak dan Saudara. Karena manusia diciptakan dengan fitrah. Identitas manusia itu salah satunya gemar menolong, tidak suka bermusuhan. Itu identitas kemanusiaan. Suka menolong dan tidak suka bermusuhan, itu identitas kemanusiaan, hati nurani. Kalau kita sebagai manusia ini kehilangan identitas kemanusiaan kita, bisa jadi kita di hadapan Allah sudah bukan manusia lagi, tapi lebih hina, lebih rendah daripada binatang. Untuk itu Bapak dan Saudara, penting mengenal tujuan hidup kita menurut Allah dan Rasulnya. Ada dua tujuan besar Allah ciptakan kita sebagai manusia. Yang pertama di Al-Quran, surat Ad-Dariyat ayat 56 itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau Bapak dan Saudara aktif dan istiqomah menyimak kajian Ahad pagi, yang dari jauh-jauh, yang dari dekat istiqomah datang ke sini, pasti sudah pernah mendengar hal ini, terus kita sampaikan. Tujuan hidup kita sebagai manusia yang utama itu kita akan mengabdi kepada Allah tanpa batas. Liya'budun, dan tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu mengabdi kepadaku, kata Allah begitu. Pengabdian yang dilakukan bagaimana? Di Al-Baqarah ayat 30-nya itu tujuan yang kedua, dan cara melakukan pengabdian tanpa batas kepada Allah.
Di situ Allah berfirman, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu yaitu Allah berfirman kepada malaikatnya, wahai malaikatku, sesungguhnya aku akan jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ini tujuan yang kedua kita hidup sebagai manusia, yaitu sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Satu, khalifah itu pemimpin bumi. Kedua, pemakmur bumi. Ketiga, pengelola bumi. Keempat, mewarisi dan mewariskan kebaikan serta kebenaran. Itu makna dari khalifah. Jadi amanah Allah kepada kita ini, Bapak dan Saudara, selain kita mengabdi tanpa batas kepada Allah melalui ibadah-ibadah yang ada contoh dari Rasulullah, melalui muamalah-muamalah yang baik antar sesama, ternyata amanah berikutnya Allah dari Allah kepada kita sebagai manusia ini menjadi pemimpin di muka bumi, pengelola bumi, dan juga mewarisi serta mewariskan kebaikan dan kebenaran di atas muka bumi. Saat ini kita menjadi generasi ketiga, kita sudah mewarisi nilai-nilai dakwah Quran Sunnah yang ada di MTA dari dua generasi pendahulu kita. Kita sudah mewarisi, tapi belum mewariskan. Karena nanti mewariskan berarti ke generasi berikutnya. Saat ini generasi ketiga sudah mewarisi nilai-nilai dakwah, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai keikhlasan yang ada di MTA menurut aturan Al-Quran dan As-Sunnah dari dua pendahulu MTA. Sekarang saatnya setelah mewarisi, kewajiban kita berikutnya mewariskan. Maka penting jangan sampai nilai-nilai ciri khas yang Allah berikan kepada MTA terhenti di diri kita saja tanpa dipahami oleh generasi berikutnya. Regenerasi itu mempersiapkan generasi berikutnya bukan hanya masalah usia, tapi harus dipastikan bagaimana nilai-nilai yang selama ini ada di MTA itu sampai secara mutawatir, kalau dalam bahasa hadis, sampai secara mutawatir ke generasi berikutnya tanpa bengkok. Semua warga MTA wajib paham ini. Allah sudah berikan kita nilai-nilai. Nilai-nilai di MTA ini tidak boleh berubah, karena semaksimalnya disandarkan pada Quran dan Sunnah. Kalau sampai nilai ini berubah, berarti kita merubah nilai yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tersesat kita, na'udzubillah. Nilai-nilai di MTA ini tidak boleh berubah. Adapun teknis boleh berubah. Dulu diklat Satgas tidak seperti sekarang. Dulu asal mau ukur seragam tanpa diklat-diklatan, asal mau ini teknis, ini tataran teknis, karena tidak masuk wilayah nilai, hanya teknis, boleh berubah. Tapi kalau nilai tidak boleh berubah. Dulu dari cabang perwakilan, mau girohnya kuat, ini, ya sudah ukur baju, beli sendiri. Nah, beli sendiri itu sudah masuk nilai.
beli sendiri. Jadi untuk sabilillah itu kan kita diajarkan melalui Quran, dicontohkan oleh Rasulullah. Sabilillah itu totalitas dengan segenap potensi yang Allah titipkan pada kita. Ini sudah jadi nilai, maka tidak boleh berubah. Maka tidak ada di MTA lah kok penak tenogone ini yang dari luar Jawa paham bahasa Jawa. Nah, berarti dari Jawa semua ini. Maka tidak ada di MTA ada kalimat yang keluar lah kok enak betul itu majelis, tenaga ya tenaga saya, pikiran ya pikiran saya, lelah ya lelah saya, dana ya dana saya. Ya, saya tidak mau berangkat di kelas Satgas kalau seragamnya tidak dibelikan oleh majelis. Itu tidak pernah terlintas. Saya hanya mau berangkat di kelas Satgas kalau ada uang sakunya, ada uang makannya dari majelis. Kalau itu yang kita lakukan Bapak dan Saudara, yakinlah tidak lama MTA akan bubar. Apa? MTA akan bubar, naudzubillah. Kenapa? Obah kita, gerak kita bukan lagi lillah, tapi liupah. Bukan untuk Allah lagi, tapi sudah untuk upah. Mungkin nama MTA masih ada, tetapi kekuatannya rapuh. Karena semua anggotanya kalau gerak harus ada uang bensin, uang makan. Kalau di luar sana tambah uang rokok. Kalau tidak ada itu tidak mau gerak untuk sabilillah. Kalau itu terjadi Bapak dan Saudara, nama MTA mungkin masih ada, tapi tidak punya kekuatan. Kenapa? Kualitasnya hanya seperti buih yang mengambang. Kalau tidak ada kualitasnya hanya seperti buih yang mengambang, itu seperti tisu ini. Siapapun anak kecil pun bisa meremet tisu ini. Sudah diginikan aja sudah, mau apa? Mudah dihancurkan, mudah dilemahkan. Tapi kalau nilai-nilai seperti obah lillah itu tetap tertanam kuat di generasi berikutnya, siapapun tidak akan bisa melemahkan gerakan dakwah kita, tidak akan bisa merongrong kekuatan kebersamaan dakwah kita. Karena kita berdakwah untuk Allah, bersama juga untuk Allah. Semua segala hal kalau sudah karena Allah pasti mulia dan tidak mungkin terkalahkan. Kalau semuanya sudah karena Allah. Maka nilai-nilai tidak boleh berubah. Nakoda MTA saat ini pun tidak boleh merubah nilai. Menambah boleh selama lebih baik dari nilai sebelumnya. Ingat, al-muhafadatu 'alal qiyam wa taghyir ilal kamal. Mempertahankan nilai-nilai kebaikan kebenaran yang sudah dirintis dan diperjuangkan. Kalaupun ada perubahan nilai, harus lebih sempurna daripada nilai sebelumnya. Maka pimpinan MTA saat ini tidak boleh merubah nilai-nilai. Kalau ada perubahan itu harus lebih sempurna dari nilai sebelumnya. Maka Bapak dan Saudara, peserta diklat Satgas yang ketiga, perlu kita ketahui sebagai warga MTA,
kita itu berawal semua dari warga di gelombang, di cabang ataupun di perwakilan. Jangan tidak tiba-tiba jadi satgas terus lagi ngaji, itu tidak. Maka syarat mutlak kemarin ada komandan satgas kami sampaikan, semua peserta di kelas satgas itu sudah harus menjadi siswa aktif, warga tetap MTA di cabang atau perwakilannya masing-masing. Kalau mustami bagaimana? Belum boleh ikut di pelajar. Harus sudah jadi siswa tetap MTA, warga aktif di cabang maupun perwakilan masing-masing. Karena apa? Tujuan diadakannya diklat ini untuk mengamankan, mengawal, mempertahankan serta melancarkan dakwah Islamiyah, dakwah Quran dan Sunnah, juga untuk menjaga nilai-nilai dakwah yang ada di MTA. Kalau sampai pesertanya itu bukan warga MTA, baru simpatisannya atau baru pendengar radio, pemirsa TV-nya, bagaimana mungkin dia akan menjaga ciri khas atau nilai-nilai yang ada di MTA ini? Maka harus warga MTA. Harapannya apa? Dengan peserta itu semuanya warga MTA, berarti sudah paham semua bagaimana saya harus bersikap sebagai warga ngaji MTA. Kalau itu warga ngaji MTA semuanya, insya Allah punya loyalitas militansi terhadap agamanya, yaitu Islam. Itu sudah pasti, tidak perlu diragukan lagi. Yang kedua, loyalitas terhadap majelis. Lah untuk apa Bapak dan Saudara dididik di diklat ini kalau tidak punya loyalitas terhadap Islam dan majelis? Untuk apa? Maka syarat mutlak menjadi peserta diklat ini harus punya loyalitas terhadap perjuangan amar ma'ruf nahi munkar, loyalitas terhadap Islam, militan terhadap kepentingan Islam dan umat Islam. Jadi membela kepentingan agama Allah dan kepentingan umat Islam itu harus militan dan punya loyalitas tinggi. Selain itu juga harus punya loyalitas dan militansi yang tinggi serta kuat terhadap majelisnya. Punya rasa memiliki terhadap gerakan dakwah ini. Karena kelak selesai diklat nanti Bapak dan Saudara akan diterjunkan untuk mengawal kelancaran dakwah Islamiyah ini. Maka kalau tidak ada perasaan memiliki terhadap gerakan dakwah di MTA ini, ya percuma. Begitu sudah selesai diklat, baru seminggu 2 minggu, saatnya diterjunkan tugas sabilillah, pamit. Dalam arti pamit keluar. Nah, saya dulu ikut diklat hanya karena pekimuh malu dengan pengurus cabang, malu dengan pengurus perwakilan. Begitu selesai diklat, kok pindah elemen lain. Maka ini nanti peserta diklat ini tidak diperbolehkan pindah ke elemen dakwah lain. Begitu selesai diklat, Bapak dan Saudara, ini prioritasnya tugas sabilillah melalui Satgas MTA. Kalau pindah ke elemen lain, masih elemen dakwah MTA, kok tidak boleh ada apa? Karena yang sudah mendapatkan kepelatihan, pendidikan dan latihan dasar kesatgasan, keahlian di bidang kesatgasan itu Bapak dan Saudara. Kalau
panjenengan pindah ke elemen dakwah lainnya, kita harus rekrut orang lagi untuk kita diklatkan. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi biaya. Apa ada yang tahun kemarin ikut diklat Satgas dinyatakan lulus dan pembaretan akhirnya keluar dari Satgas, gabung elemen lain? Ada? Beda elemen lain, diminta elemen lain. Oh, bukan beda tapi diminta oleh elemen lain. Tidak boleh. Kalau membantu elemen lain boleh, tetapi ingat, tugas panjenengan prioritas utamanya di Satgas. Membantu elemen lain boleh, ta'awun itu harus wajib. Tapi bukan berarti ketika Satgas memanggil untuk kegiatan sabilillah, jangan pamit karena tugas di elemen lain, padahal elemen lain itu juga sudah ada orang-orangnya yang juga terlatih untuk itu. Pelatihannya beda dengan pelatihan kesatgasan. Oh, Satgas gak enak, panas di jalan, kesel, ngadeg terus, gak boleh senyum. Kata siapa gak boleh senyum?
menolak pahala dari Allah. Maka kesungguhan itu penting. Dan Islam itu agama kesungguhan. Tidak ada satupun perintah dalam Islam yang sifatnya main-main, tidak ada. Semuanya tentang kesungguhan. Wa aqimus sholat, dirikan sholat dengan sungguh-sungguh. Sholat yang dilakukan untuk pamer itu sholat yang bukan sungguh-sungguh, maka itu sholatnya orang munafik. Islam itu agama kesungguhan. Kalau ada nilai kesungguhan, pasti ada nilai kedisiplinan. Karena kesungguhan itu identik dengan kedisiplinan. Bapak dan saudara harus disiplin. Bukan saja ketika mengikuti diklat ini, tapi disiplin menjalankan syariat Islam. Karena kita adalah orang Islam, dan disiplin menjalankan nidam-nidam majlis. Karena kita sebagai keluarga besar RT, maka disiplin menjalankan syariat Islam menjadi yang terdepan. Itu ada nggak jadwalnya qiyamul lail? Ada tidak di diklat ini? Ada. Bangun munajat dengan penuh keikhlasan, kesabaran, kesungguhan, kedisiplinan. Yang mana ketika di rumah orang tahu tahajud, nanti ketika dibangunkan tahajud, pertama akan merasakan rasa malas yang luar biasa. Nah, apalagi setelah seharian penuh digembleng alam tentara, wis awalnya kesel-kesel, keju-keju, jam 3 dibangunkan dan harus bangun dan harus tahajud. Tidak boleh lagi pas di situ apa tahajud kan sunnah dan wajib itu melatih kedisiplinan. Nanti 7 hari selesai diklat, Bapak dan saudara kundur ke rumah menjadi terbiasa bangun qiyamul lail. Rugi sekali Bapak dan saudara. Kita hidup di dunia hanya sekali, sudah diizinkan oleh Allah menjadi hambanya yang muslim, kok orang tahu tahajud dan istiqomah tahajud. Itu rugi sekali hidup kita ini. Padahal yang istiqomah tahajud itu janji Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Yang istiqomah tahajud di tengah-tengah manusia tertidur lelap, kok kita bangun sepertiga malam sujud kepada Allah, nangis karena dosa-dosa kita. Janji Allah, Allah akan tempatkan kita di tempat yang terpuji dunia akhirat. Urusan problem-problem dunia, baik itu problem rumah tangga, problem pekerjaan, problem anak dan lain sebagainya, Allah akan selesaikan semuanya. Syaratnya istiqomah tahajud. Dan itu harus dilakukan dengan penuh kedisiplinan. Kenapa kok nggak jadi ikut diklat Satgas kok pulang? Lo harus tahajud toh, saya males. Rugi berarti dia, rugi. Untuk menjadi baik itu Bapak dan saudara harus disiplin. Kalau manusia bisa baik tanpa kedisiplinan, tanpa aturan, Allah gak akan turunkan Al-Quran. Al-Quran itu kan isinya aturan. Aturan itu identik dengan kedisiplinan. Masyarakat jahiliyah itu kalau bisa menjadi baik tanpa disiplin, tanpa aturan, Allah niscaya tidak akan turunkan Al-Quran, niscaya tidak akan utus Rasulnya untuk mengatur kehidupan masyarakat jahiliyah menjadi teratur. Tapi kenyataannya
Manusia ini kalau tanpa kedisiplinan itu akan liar, hancur-hancuran. Oleh karenanya Allah turunkan Al-Quran, utus Nabi-Nya untuk mengatur kehidupan masyarakat jahiliyah yang awalnya serba maksiat. Dengan mengikuti aturan Quran secara disiplin menjadi serba taat. Itulah nilai kedisiplinan. Dan itu tidak boleh hilang dari MTA, dari warga MTA tidak boleh hilang. Kita harus disiplin ngaji, disiplin mengamalkan hasil ngaji, disiplin tugas sabilillah, ikhlas karena Allah. Nilai berikutnya istiqomah. Ini kan semua dari Quran. Innal ladzina qalu, Fussilat ayat 30 itu. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Istiqomah, kemauan untuk berbuat baik dan benar secara berkesinambungan. Kalau kita istiqomah menjalankan Islam ini, mengawal dakwah Islamiyah, menjaga dakwah Islamiyah, menyebarkan kebenaran Quran dan Sunnah secara istiqomah, apapun resiko, halangan, rintangan kita hadapi, hasilnya apa? Tatanazzalu 'alaihimul malaika. Allah akan utus para malaikatnya datang untuk menolong hamba-hambanya yang istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran. Itu nilai istiqomah. Kalau dalam bahasa kita, kontinuitas, terus-menerus dalam berbuat baik dan benar. Dan nilai berikutnya yang gak kalah penting, Bapak dan Saudara, kebersamaan. Ini kekuatan yang Allah berikan kepada MTA. Kebersamaan. Dengan segala kekurangan yang dimiliki oleh MTA, ternyata tidak menjadikan dakwah Quran Sunnah di MTA mundur ke belakang. Justru dari hari ke hari, waktu ke waktu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, semakin maju ke depan. Karena apa? Ada kekuatan dahsyat yang Allah anugerahkan di MTA, dan seringkali kita tidak menyadari itu. Kekuatan dahsyat yang Allah anugerahkan ini adalah kebersamaan, senasib, sepenanggungan, satu tubuh, satu bangunan, saling ta'aruf, saling tafahum, saling takaful. Ini kekuatan super istimewa yang Allah turunkan dari sisinya untuk dakwah yang ada di MTA. Tanpa pandang bulu, tidak membeda-bedakan status, tidak membeda-bedakan latar belakang pendidikan, tidak membeda-bedakan penghasilan. Kalau sudah masuk ke MTA, udkhulu fi majlisi tafsiril Quran kafah, masuklah ke MTA secara totalitas. Jangan lagi ada perbedaan di antara kita, kecuali hanya ketakwaan di antara kita. Maka jangan minder bagi yang tidak punya titel akademik, karena titel akademik tidak berlaku di MTA. Jangan minder yang penghasilannya oleh Allah baru diberi sedikit, karena itu tidak berlaku. Tolak ukur kekayaan harta benda tidak berlaku di MTA. Di MTA ini kebersamaannya musawah. Kalau dalam peribahasa Indonesia itu apa? Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Mau lulusan apapun, dari manapun,
hartanya sebanyak atau sedikit apapun, kalau kita sama-sama duduk, kita sama-sama rendah, kita berdiri, kita sama-sama tinggi, itu kebersamaan di MTA. Dan ini anugerah terbesar yang Allah berikan. Kebersamaan ini harus dilakukan dengan bertemunya hati nurani di antara kita. Fisik Bapak dan Saudara saat ini bertemu, tapi belum tentu hatinya bertemu. Apalah arti fisik bertemu kalau hati tidak bertemu? Hati bertemu, fisik tidak bertemu, namun yang hatinya bertemu, ini akan melahirkan kekuatan yang sangat dahsyat di sisi Allah. Karena kebersamaan itu dari sini Bapak dan Saudara, dari hati. Bukan hanya bertemu fisik begini, bukan. Pertemuan fisik itu bonus. Tapi yang paling utama, kebersamaan itu lahir dari sini. Bapak tidak pernah kenal satu dengan yang lain, tapi singkat cerita Allah takdirkan jenengan dipertemukan oleh Allah di tempat ini. Karena hati sudah bertemu, maka cepat akrabnya, cepat akrabnya. Maka kebersamaan itu penting, tidak boleh hilang, karena itu sudah nilai dakwah di MTA. Dan yang terakhir Bapak dan Saudara, karena mau persiapan ini dengan nanti ikuti diklat ini, selain dengan nilai-nilai yang sudah kita sebutkan tadi, taati arahan dari pelatih selama itu benar. Sami'na wa ata'na kepada pelatih selama itu benar. Kecuali kalau Bapak dan Saudara diperintah oleh pelatih untuk misuh, itu jangan ditaati. Atau untuk salaman, misalkan di sana ada tentara wanita, misalkan untuk salaman dengan yang bukan mahram, jangan ditaati. Sekalipun dihukum pusat 100 kali, lebih baik pusat 100 kali daripada dihukum oleh Allah. Selama arahan dari pelatih itu benar, tidak menyimpang dari syariat, salah satu ciri khas warga MTA itu sami'na wa ata'na. Nah ini tadi sebelum terakhir, ini yang paling terakhir. Masih lupa ada satu kok, ini berarti yang paling terakhir. Apa yang Bapak Saudara lihat nanti di sana, apa yang Bapak Saudara dengar di sana, apa yang Bapak rasakan di sana, sikapi itu sebagai pendidikan moral, pendidikan hati. Maka jangan dicela, jangan dicaci, jangan dijadikan kasak kusuk, jangan dirasani, dan jangan dibiji. Apa itu jangan dibiji? Jangan menilai apa yang kita lihat di sana, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, jangan diberi penilaian. Tapi sikapi itu sebagai pendidikan hati untuk tidak mudah mencela, tidak mudah ngerasani, tidak mudah kasak kusuk, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Begitu sampai sana nanti pas mau mandi sore, belum lihat kamar mandinya bergede kayak gini, dibikin gitu. Nah, jangan ya. Kalau sampai itu keluar, kalau jenengan melihat kamar mandinya kotor, tidak usah komentar, secara bersama-sama bersihkan. Siap dan kira-kira? Ya, bersihkan. Tidak usah dikomentari. Kalau memang kotor, jenengan pengen bersih, bersihkan bareng-bareng. Toh nanti jenengan yang menggunakan kamar mandi itu, kalau memang kotor, bersihkan. Tidak usah komentar.
Dan insya Allah Satgas RTA sanggup untuk itu, sanggup menjaga akhlak, sanggup menjaga moral, sanggup menjaga karakter yang baik. Ishhadu bi anna muslimun. Tunjukkan dimanapun Satgas RTA itu betul-betul menjaga identitas keislamannya. Salah satu identitas keislaman kita yang terpenting adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Bisa dipahami Bapak dan Saudara? Pesan sebelum berangkat, totalitas loyalitas terhadap Islam dan juga totalitas loyalitas terhadap majelis. Ini dua hal yang tidak boleh kita tinggalkan. Yang pertama Islam, yang kedua majelis kita. Kenapa? Karena majelis kita ini dipilih oleh Allah menjadi salah satu lembaga untuk mendakwahkan Islam. Maka harus loyal terhadap Islam, loyal terhadap majelisnya. Mudah-mudahan Allah meridhai kegiatan ini, mudah-mudahan menjadi amal soleh Bapak dan Saudara serta keluarga yang panjenengan tinggalkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.